oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. This is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. Oh, oh. Yeah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak Reni. Selamat pagi Kamia. Selamat pagi Inang. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita bertemu lagi dengan ibadah online di HKBP Cibubur. Tapi kakak mohon maaf nih, kakak pakai masker ya, soalnya kakak lagi ada flu sedikit. Jadi biar nggak nular ya kak. Iya. Tetap kita mengikuti prokes apa aja kak? Lu biar nggak lupa lagi. Satu, Memakai masker. pakai masker. Dua, Mencuci tangan. rajin cuci tangan. Yang ketiga, Dan menghindar kerumunan. menghindari kerumunan. Kita akan memulai pagi ini dengan menyanyi lagu apa kak? Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tadi kita udah nyuruh adik-adik berdiri belum ya? Oh iya belum Kak. Aduh kalau gitu di lagu yang kedua ini adik-adik ayo bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang kedua. Lagu apa kak? Lagu Mendidih di Hatiku. Berarti harus berdiri biar kita bisa pakai gerakan. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku
kalau gitu adik-adik tarik napas dulu. Boleh duduk. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita panggil inang sintua kita, Inang Boru Panjaitan. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Selamat hari Minggu. Kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Semua siapkan hati dan pikirannya. Sudah mandi ya? Sudah mandi, sudah pakai baju gereja walaupun di rumah. Kita mulai ya Kak? Iya Inang. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita akan bernyanyi Bapakku datang padamu. dalam sikap doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami senantiasa mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamulah pujian di tengah jemaat-Mu
yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi kembali, bersuka dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-10. Inang akan membacakan hukum Taurat yang ke-10 dan artinya. Anak-anak mendengarkan ya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Satu kali lagi Inang bacakan. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya
agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan pada Tuhan. Ikuti doa yang Inang ucapkan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita akan bernyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari kita berdoa, doa pengakuan dosa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku Heran Allah Mau Memberi.
dibuka Alkitabnya, kita akan membaca epistel kita pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Sudah dibuka Alkitabnya? Ini harusnya sudah ditandain ya nak? Roma 3 ayat 24. Siapa yang sudah dapat? Tunjuk tangan. Kita tunggu sebentar ya kak? Iya ini. Oke. Sudah dapat semuanya? Kita baca ya. Roma 3 ayat 24. Inang bacakan, anak-anak mengikuti ya. 1, 2. Anak-anak kita sama-sama ya. Inang dulu, lalu anak-anak ikuti di rumah. Ya, 1, 2, 3. Ngikutinnya boleh keras nggak kak? Oke, Inang. Boleh ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Satu kali lagi. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita nyanyi apa lagi kak? Kita akan bernyanyi lagu Ding Dong Amsal 1 ayat 7. Sudah berdiri? Sudah ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Oke, untuk warta sekolah minggu, adik-adik masih seperti biasa, kita masih beribadah di rumah. Dan yang masih terus diingatkan adalah adik-adik jangan malu-malu, udah hampir setahun ya Kak, tapi kayaknya masih banyak loh adik-adik yang ibadah online tapi masih malu-malu untuk difoto dan dikirim ke media sosial kita. Jangan lupa ya Dek, habis di-upload, di-tag. Jadi biar kita lihat ya Kak. Iya, biar kakak-kakak sekolah minggunya bisa tahu kalau oh iya bener adeknya upload di medsos karena di tag gitu ya. Tapi kalau nggak mau lewat medsos, lewat langsung kakak sekolah minggu di week juga boleh. Iya, lewat WhatsApp ya Kak. Lewat WhatsApp. Terus yang ketiga, untuk persembahannya bisa dikumpulkan barengan dengan persembahan orang tua. Ada tambahan Kak? Enggak, udah. Enggak ada. Oke, itu aja warta sekolah minggu ini. Kita lanjut akan bernyanyi Sungguh Ku Bapa sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, di mana pada hari ini Tuhan kami masih bisa mengikuti ibadah, walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami,
agar kami mampu untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar senantiasa bisa dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu dan juga para remaja. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nats yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Adik-adik sudah? Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita bersama-sama membaca. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Inang mau bertanya ke tengah-tengah kita. Apakah tadi pagi setelah bangun tidur, adik-adik berdoa atau tidak? Coba tunjuk tangan siapa yang berdoa dulu baru bangun dari tempat tidurnya. Iya, terima kasih. Pastinya adik-adik semua sebelum melakukan aktivitas ataupun sebelum bangun dari tidur, adik-adik pasti terlebih dahulu berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus tekun berdoa. Coba kita bayangkan adik-adik, kalau sedetik saja kita tidak bernapas, rasanya seperti apa? Coba adik-adik ditahan dulu napasnya. Coba ditahan. Nah, bagaimana adik-adik perasaannya? Terasa sesak ya adik-adik ya? Terasa capek rasanya. Nah, demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa hidup di dalam doa. Berdoa bukan hanya untuk orang dewasa saja, atau misalnya bapak, mama, opung, tetapi anak-anak juga harus bisa berdoa. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk berdoa, kita jangan malu, atau kita jangan mengatakan bahwa saya tidak tahu berdoa, atau malas, ataupun tidak mau. Tetapi walaupun adik-adik yang masih kecil, yang sudah bisa berbicara, sudah harus pintar atau bisa berdoa. Walaupun misalnya anak-anak kalau masih kecil ya, doanya masih doa yang dihafal. Sama seperti Inang dulu waktu masih kecil,
doa diajarkan sama kakak-kakak sekolah minggu dan orang tua, yaitu doa met awon ben ia serohakon sasada ho Yesus dongaku totong. Itulah dulu doa yang diajarkan dan itu dihafal. Mungkin adik-adik tidak atau kurang mengerti karena bahasa Batak, tetapi kalau orang Batak seharusnya sedikit-sedikit harus mengerti bahasa Batak ya adik-adik. Tanya sama orang tua, mungkin orang tua kita juga dulu diajarkan doa yang seperti itu. Met awon, bayan ia serohakon, sasada ho Yesus, dongaku totong. Kita mengucapkan adik-adik sama-sama ya. 1, 2, 3. Met awon, bayan ia serohakon, sasada ho Yesus, dongaku totong. Atau mungkin adik-adik diajarkan doa, misalnya kalau mau makan, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini. Dan kalau adik-adik yang belum mengerti untuk berdoa, mungkin itu menjadi hafalan buat adik-adik. Ada satu cerita tentang seorang anak di mana dia hanya menghafalkan doa, berkatilah makanan ini. Suatu ketika orang tuanya mengajaknya ke hutan. Dengan tidak sengaja dia terlepas dari tangan orang tuanya. Dia bingung harus kemana. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus mencari pertolongan. Karena dia jauh dari orang tuanya karena tadi terlepas tangannya. Kemudian di tengah-tengah kebingungannya dia melihat binatang buas ada di depannya. Dan tanpa pikir panjang dia duduk dan berdoa. Dia berdoa dengan doa yang dihafal ya, karena adik-adik dia belum bisa berdoa karena masih anak-anak, jadi masih doa yang dihafal. Kemudian dia duduk, dia tutup matanya, dia lipat tangannya, dia berdoa. Doanya adalah, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Binatang buas tersebut pergi meninggalkan dia dan dia selamat. Mungkin cerita ini tidak masuk di akal. Tetapi apa tujuan dari cerita yang tadi kita dengarkan? Yaitu bahwa Tuhan Yesus apa yang kita tahu, apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus mengerti apa yang kita butuhkan di saat kita memohon kepadanya. Mungkin kita sering ragu dengan doa-doa kita. Mungkin kita berdoa meminta sesuatu, tetapi tidak langsung dikabulkan. Atau permintaan kita tidak langsung kita terima. Sehingga membuat kita putus asa dan tidak mau berdoa, menjadi jauh. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk bertekun di dalam doa. Bertekun yang artinya adalah tidak jemu-jemu. Sama seperti yang dikatakan tadi bahwa doa adalah nafas hidup orang yang percaya.
Di saat kita bernapas, kita sudah berdoa. Tanpa kita sadari, di saat kita juga berjalan, kita sering di dalam hati memohon kepada Tuhan supaya perjalanan kita diberkati. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa tidak harus bertele-tele atau panjang. Berdoa tidak harus orang yang pintar berkata-kata. Tetapi berdoa adalah di saat kita berbicara dengan Tuhan dengan ketulusan hati, dengan apa yang kita rasakan saat itu, dengan apa yang harus kita minta pada saat itu. Tetapi berdoa bukan hanya dengan ucapan saja, harus dengan iman. Kita harus percaya bahwa doa yang kita mohonkan kepada Tuhan akan dikabulkan. Jangan pernah ragu dengan doa-doa kita. Mungkin di saat permasalahan, ataupun mungkin saat adik-adik lagi sakit atau kesulitan, mungkin merasa bahwa Tuhan tidak mungkin untuk menolong. Tetapi yakinlah bahwa apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus benar-benar yakin atas doa-doa kita. Karena Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang artinya kalau kita yakin, benar-benar yakin dengan doa kita, tidak ragu-ragu dengan apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawab segala doa dan permohonan kita. Tuhan akan mendengarkan. Karena dalam berdoa adalah di saat kita mengadakan komunikasi dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Seperti adik-adik misalnya meminta sesuatu kepada orang tua, tentunya supaya orang tua memberikannya, adik-adik memintanya tidak dengan marah-marah, ya kan? Kalau adik memintanya dengan marah-marah, tentu orang tua juga akan marah. Tetapi kalau adik-adik memintanya dengan lembut, dengan permohonan, orang tua pasti akan luluh dan memberikan apa yang kita minta. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia tahu segalanya. Dia tahu apapun yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apapun yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan mengatakan supaya kita tidak khawatir tentang apapun. Tetapi kita harus menyatakannya dalam doa. Segala apa keinginan kita, kita menyatakannya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, karena mungkin
baik bagi kita, itu tidak untuk Tuhan. Tidak baik untuk kita, itu adalah yang terbaik untuk Tuhan. Jadi di saat kita berdoa, biarlah kita meminta dengan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kita juga sering mendengarkan bahwa doa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Di saat kita sakit, kita berdoa, Tuhan menjamah memberikan kesembuhan. Asal kita berdoa dengan iman, dengan percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan adalah Allah kita yang senantiasa melihat apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Nah, adik-adik sekolah minggu dan juga para remaja, setiap orang boleh berdoa. Di saat hatinya sedang galau, kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan petunjuk, untuk diberikan jalan, agar kita dapat menghadapi ataupun keluar dari segala apa yang kita hadapi pada saat itu. Nah, adik-adik, tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan apa? Ya, tentu dengan berdoa. Ada lagu sekolah minggu juga yang mengatakan, anak-anak, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Karena doa bisa mengubah segala sesuatu. Apapun yang adik-adik minta di dalam doa, yakinlah Tuhan tahu apa yang lebih penting yang harus dikabulkan oleh Tuhan. Bukan, tidak semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena mungkin kita hanya memikirkan kebutuhan kita yang semata. Hanya mencari kepuasan hati kita. Misalnya, adik-adik pingin mainan yang mahal. Sementara orang tua kita tidak mampu untuk membelinya. Kemudian kita berdoa, ya Tuhan, aku mau mainan itu. Mungkin pada saat itu Tuhan tidak memberikan karena kita meminta hanya untuk, bisa jadi untuk menjadi kesombongan. Doa adalah di mana saat kita berbicara dengan Tuhan. Jika berbicara, tentunya kita harus dengan saling memahami. Kita memahami kehendak Tuhan dengan bersikap baik, jujur, menghormati orang tua, belajar dengan baik,
menuruti perintah orang tua, rajin beribadah, maka Tuhan akan menyayangi kita. Tetaplah berdoa, karena dengan berdoa kita akan mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, dengan kami datang melalui doa-doa kami. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan atas doa yang diminta oleh anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan apapun yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Berkati ya Tuhan orang tua kami. Berkatilah Tuhan keluarga kami, agar senantiasa hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Engkau kiranya berkati mereka Tuhan, berikan umur yang panjang, berikan hikmah yang daripada Tuhan. Jika di tengah-tengah kami ada yang sakit, Tuhan Engkau datang Bapa untuk menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Berkati orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak mereka mengikuti ibadah, agar tetap dalam bimbingan Tuhan dan tetap sehat, dan berikanlah rezeki yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka mampu untuk menemukan kebutuhan anak-anak mereka. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya segala doa kami Tuhan berkenan bagi-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tutup ibadah kita pada minggu ini. Kita bangkit berdiri sambil bernyanyi Terima Kasih Tuhan. Kami undang kakak-kakak sekolah minggu untuk maju ke depan. Untuk kasih setiamu yang ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.